Teman-teman merasa terhormat sekali siang hari ini bisa kedatangan Abah Setul. Iya, terima kasih banyak ya, Bah ya. Alhamdulillah, ya. Sudah meluangkan waktunya di Ngaji Roso. Demi Mas Hendra. Favorit saya. Aduh, Abah, kita semuanya udah tahu ya, Abah ini berani banget dalam memberikan perspektifnya di media sosial gitu ya. Kita akan mulai dari sini, Bah. Jadi nanti kita kan tahu ya, kalau di dalam Islam itu ada tingkatan-tingkatan, ada syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat gitu ya, Bah ya. Yang jadi persoalan nih, Bah, katanya yang lagi rame tuh, kalau sudah sampai di ma'rifat tuh ujung-ujungnya murtad katanya, Bah. Oh iya, iya kan? Murni tauhid. Murni tauhid. Tapi di tataran realitas gitu, kita melihat gitu beberapa guru-guru tasawuf ya, Bah ya. Iya. Mungkin kalau pas dia lagi ngomong di YouTube dan lain sebagainya, atau kemudian lagi di masjid sama jamaahnya rajin sholat, Bah. Iya. Tapi kalau pas di rumah ya, kenyataannya nih, Bah, memang banyak yang nggak sholat secara zahir ya, Bah. Tahu ya. saya tahu. Nah, kita pengen tahu, Bah, bagaimana pandangan Abah tentang memahami ini ya, syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat, hingga tadi ya, yang terakhir tadi. Betul. Betul. Gimana, Bah? Ya, baik Mas Hendra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pertama tentu Abah mengucapkan terima kasih atas ruang dan waktu. Syariatnya adalah Mas Hendra, hakikatnya Allah. Tadi semua. Nah, inilah sesungguhnya adalah kisah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Sebetulnya membicarakan tubuh kita sendiri. Pada saat waktu kita diciptakan oleh Tuhan. Ada tubuh, ada jasad, ada hati, ada ruh, ada sir. Secara tanajul, kita itu kan datang dari Allah. Selalu orang bilang bahasanya sih ngerti, tapi hakikatnya nggak ngerti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah itu kita milik Allah. Kita berasal dari Allah. Wa inna dan semua yang berasal dari Allah itu ilaihi, kepada Allah lah raji'un, akan kembali. Maka pada dasarnya ini mungkin agak sedikit mundur belakang, Mas Hendra bisa. Ya, pada saat Allah kan bicara dalam Al-Quran. Dia itu dari awal ingin wujud, ingin dikenali. Tadi maka dia katakan, hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'a madhkura. Telah datang satu masa, satu waktu, yang mana insan itu belum bisa disebut apa-apa. Allah pun, Tuhan yang bernama Allah, belum punya nama Allah. Maka disitulah Allah tajalli. Dalam surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ar. Maka seolah-olah dari situlah kisah manusia ini ada. Dia yang ingin tajalli. Maka kalau Abah sering sampaikan bahwa makhluk ini semuanya hanya tajalli dari Allah. Abah suka mengumpamakan seperti gelas kaca dengan kaca. Seperti asbak kayu dengan kayu. Maka dalam Al-Quran itu adalah Allah bicara jailun, menjadi. Bukan kholako. Kalau misalnya tukang kursi ini berpisah sama tukang kursi. Tapi Allah di dalam penciptaannya adalah selalu dia yang menjadi, maka tak ada yang keterpisahan dengan dirinya. Dialah sang kehadiran. Maka sekarang sudah berkembang tentang kuantum. Orang barat sudah mengerti bagaimana menghadirkan rasa Tuhan. Tadi semua, kalau orang kita, orang syariat masih Tuhannya itu diayal-ayal. Entah di mana, di langit ketujuhkah, di mana gitu. Maka pengertian doanya sudah berbeda antara orang syariat dengan orang hakikat. Kalau orang syariat kan doa itu meminta. Karena dia nggak tahu di mana Tuhannya itu. Yang bernama Allah itu. Seperti gelas kaca mencari Tuhannya. Dia nggak tahu. Kaca itulah Tuhannya. Bahkan dia tidak ada tanpa wujudnya si kaca itu. Dia sudah ada kaca sebelum bahkan gelas kaca. Maka disinilah ada bahasa secara tanajul. Kalau mereka para ahli ma'rifat, Mas Hendra, dari Syaidatul Sanggul, Syekh Arsyad Banjari, Syekh Ahmad Khotib Sambas, termasuk Tuan Syekh Abdul Qadir, merumuskan manusia itu datang dengan 7 lapis alam, 7 lapis kesadaran.
tadi semua. Maka disebut dengan alam ahadiyah. Itu alam lata'in, alam kosong. Dia belum bisa disebut, belum punya nama, belum punya apa-apa. Maka dia tajalilah dari alam zat ke alam sifat. Tuh. Dari ke alam ahadiyah ke alam wahdah. Terus ke bawah ke alam asma, ke alam af'al. Maka ada dua af'al Allah di sana. Pertama, menciptakan bumi ini. Dia tajali menjadi isi alam ini. Dan yang kedua adalah khalifahnya, manusia. Tadi adalah khalifah, yang kedua adalah kita manusia. Barulah turun ke alam misal, alam adsam, alam insan. Itulah kita disebut insan kamil. Nah, keberadaan kita di alam dunia ini, yang tadinya kalau Abah suka mengumpamakan antara itu, walaupun para ulama melarang kita buat perumpamaan pada Allah. Tapi kenyataannya Allah dalam Al-Quran itu 99% Al-Quran itu perumpamaan. Mutasabihat. Makanya masalul ladina itu. Cuma manusia terjebak dengan perumpamaan. Tentang surga, tentang neraka, nanti tentang ibadah, tentang sholat gitu kan tadi. Sehingga sholat yang sebetulnya perkara yang biasa-biasa saja bagi Allah itu sebenarnya. Tapi kemudian diglamorkan oleh manusia. Sehingga malah esensi Allahnya hilang gitu kan tadi semua. Karena mereka tidak mengerti bagaimana secara tanajul kita datang. Dan mereka juga akhirnya nggak ngerti bagaimana cara tarkib balik. Karena kalau Mas Hendra sekarang ada di sini, nggak tahu dari mana asal, bingung Mas Hendra mau kemana pulang. Betul. Nah inilah kenyataan hari ini, manusia itu nggak ngerti pulang. Darur aja bikin acara nyembah. Nah ini kan mulai menyimpang jauh. Dampaknya hari ini kata Abah, kenapa Abah saya itu berani mengungkapkan? Karena kasihan manusia. Bukan hanya dampak ketenangan batinnya berimbas. Sholatnya tidak berdampak. Sholawatnya tidak berdampak. Ibadahnya tidak ada pengaruh. Akhirnya malah muncul muatan-muatan negatif yang dia malah makin jauh dari Tuhannya. Dipitnahlah Tuhannya itu. Jadi kalau kita mundur dari belakang pada saat kata Allah, Ana kuntu kanzan, aku ini tersembunyi. Aku ini goib. Tapi aku ingin dohir. Makanya kata Allah adalah Fa'ahbabtu an urofa, aku cinta dikenali. Maka dia mengatakan Fakhalaqal khalqa. Maka disitulah Allah mentajalikan dirinya menjadi nur. Nah itulah awal kisah. Maka surat An-Nur, Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Siapa dia khobar itu? Muhammad. Nah disinilah penyimpangan kepada Muhammad. Muhammad itu Abah sekarang bukakan kepada semua. Bahkan banyak yang nyusul dari PBNU, dari MUI ke rumah Abah. Iya. Abah jelaskan ke mereka. Oke. Bahwa sebenar-benarnya kalian sudah mengerti sebetulnya tentang Nur Muhammad. Tapi selama ini akhirnya menjadi belok istilah Muhammad ini. Padahal dalam surat An-Nur ayat 35 itu, Muhammad itu ya wujudnya dia. Maka di dalam kitab Arsad Banjari, Allah berkata, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Tadi semua sama saja. Nama zatku kayu, nama wujudku asbak. Nama zatku kaca, nama wujudku gelas. Wujudku gelas, tapi rupaku Adam. Jadi Adam itu rupanya segala makhluk, dan Muhammad itu wujudnya segala makhluk. Allah sumber energi dari semua makhluk. Semua energi di situ. Maka sekarang kita ini malu sama Einstein, gitu kan, sama fermion, sama boson, tuh, sama apa namanya kata siapa? Kata Einstein, dunia ini kan hanya cahaya, hanya foton yang bergelombang. Foton yang bergelombang itu yang berbentuk itulah Nur Muhammad untuk membatasi si foton supaya ada identitas. Adamlah identitas itu Mas Hendra. Maka sebuah benda disebut batu, disebut kayu, disebut laut, disebut orang, disebut anjing, apapun. Itu adalah Adam identitas yang dalam wujud Muhammad dalam sumber yang satu Allah itu. Itulah kisah perjalanan makhluk itu dari awal. Maka dari inilah maka pada manusia pada saat sudah di alam misal adsam insam wujudlah Mas Hendra, Abah, Mas siapa? Rozi. Mas, kita ini. Dibagilah 4 kita. Dari zat, awal zat dulu kan. Dari zat tajali ke sifat. Dari sifat tajali ke asma, tajalilah ke af'al.
af'al. Maka sesungguhnya di alam ini bukan tentang tadi. Maka bagilah sholat syariat, sholat tarekat, sholat hakikat, sholat ma'rifat. Karena disebabkan 4 tadi. Zat, sifat, asma, af'al. Maka di alam ini nyatalah perbuatan dia semua. Jadi sebenarnya di alam dunia ini bukan sedang manusia mengisahkan perbuatan dirinya. Tetapi adalah dalang Tuhan, Allah, sang sumber, sang energi, yang tidak pernah diciptakan, yang tidak pernah dihilangkan, hanya akan berubah bentuk. Nah itu menunjukkan eksistensinya dengan perbuatannya. Disebut nur af'al Allah pada segala makhluk. Dijelaskan oleh Al-Quran. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Tiada bergerak satupun wayang sebiji jarah pun kecuali geraknya dalang. Tadi semua. Nah disinilah manusia terjebak. Makanya tadi muncullah sholat syariat. Nah, sholat syariat sekarang jadi belok. Seolah-olah kita yang sholat. Pada saat Arjuna itu sholat, dikiranya sholatnya Arjuna. Pada saat Arjuna berbuat baik, dikiranya Arjuna yang berbuat baik. Pada saat Rahwana itu buruk, dikira Rahwana yang buruk. Nah, disinilah sesungguhnya adalah bagaimana kita memahami kehidupan ini dengan baik. Maka karena memang tadinya juga Allah dari awal mentajalikan dirinya di alam ini. Karena dia ingin kelihatan seluruh sifat dia. Nah, makanya dihimpunlah 99 nama kepada dia. Maka kita harus jadi nama yang ke-100. Insan. Hendra adalah nama ke-101-nya dia. Bagaimana Hendra dengan af'alnya? Menunjukkan perbuatannya. Apa tujuan Hendra diciptakan? Jadi YouTuber. Banyak orang mendapatkan manfaat atas nama Hendra. Yang di belakangnya itu dia dalam wujud Hendra ingin memberikan pengajaran. Kalau nggak ada Hendra gimana ngajarnya? Maka. Tapi ngomong-ngomong, Abah nonton ya? Ngaji Roso tuh nonton Abah? Saya nonton. Wah. Semua saya tonton. Sekali. Terutama dengan Mas Kojim, Bapak Kojim itu saya termasuk favorit saya itu. Buku-bukunya saya beli. Thank you, tapi saya itu ngaji Roso itu luar biasa, Mas. Banyak orang tercerahkan di situ. Dan juga Mas Hendra itu sangat bagus. Makanya saya tuh tadi waktu ada orang saya mengatakan, katanya diundang Mas Hendra. Abah saya tuh kayaknya belum pantas narasumber. Ini hadiah terindah deh Abah nih datang ke sini. Serius. Ya. Aku seneng banget gitu. Saya kalau nggak cinta Mas Hendra, nggak kenal ngaji Roso, nggak mungkin. Karena saya itu Mas diundang bahkan oleh Wakil Menteri untuk Islam. Saya nggak datang. Ya Allah, Bang. Ya. Makasih, Bang. Karena bagi saya itu sesuatu tempat yang memberikan pencerahan kepada banyak manusia adalah sebuah berkah. Iya, Bang. Karena hakikat sholat itu di akhirnya itu kita harus salam kan. Salam itu keselamatan. Assalamualaikum ke kanan, berikan salam ke kanan, keselamatan, rahmat, kasih sayang, dan keberkahan. Cuma sekarang karena manusia tidak ngerti hakikat sholat, Assalamualaikumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dibalik, senggol kiri, senggol kanan. Kan itu, nah inilah. Karena secara hakikat, apa sih sebetulnya sholat? Dan itulah kenapa Allah dalam hadis baginda Nabi, as-sholat mi'rajul mu'minin. Tadi mi'rajnya 2 mukmin. Mukmin yang mana? Tadi semua. Ada 2 diri pada diri kita. Tadi jasad ini bergerak. Pas Mas Hendra jadi YouTuber, semua sebetulnya yang menggerakkan bukan Mas Hendra. Tetapi adalah asma, hati. Di dalam tubuh ini bergerak, ada wayangnya, hati. Tapi hati ini bergerak karena hati menjadi wayang. Pada saat tubuh menjadi dalang, tubuh jadi wayang, hati jadi dalang. Tapi pada hati jadi wayang, ruh jadi dalang. Pada saat ruh jadi wayang, Allah yang jadi dalang. Maka secara keseluruhan 4 lapis tadi, syariat, tarekat, hakikat, marifat, zat, sifat, asma, af'al. Af'al hanya ingin memperlihatkan semua pergerakan dia. Maka orang yang sadar pada dia, nyangkul pun sholat sebetulnya. Sholat. YouTuber juga sholat. Apapun. Karena kan af'al. Dan sementara dalam Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tak ada perbuatannya, bukan perbuatan dalang. Maka tidak ada. Maka itulah kenapa di dunia nanti ada istilah jin,
setan, iblis. Jadi kalau udah, jangan takut dengan iblis. Karena iblis, selama kita masih di bawah, nggak akan ketemu dengan iblis. Iblis itu pada saat nanti jadi YouTuber terkenal, kita merasa merasa lebih baik dari siapapun. Nah itu muncul dia. Nah itu. Kalau masih awal-awal, masih bisikannya ya setan-setan itu. Setan-setan. Maka Nabi Adam adalah ditipu oleh Allah itu bukan di pasar malam, di surga. Di surga. Maka iblis itu nunggu kita di surga. Untuk menggelincirkan siapa yang berbuat. Oh gitu, iya, paham. Makanya di dalam Al-Quran itu kisah Adam itu adalah sebetulnya adalah kisah diri kita semua. Diri kita semua. Jadi bahasa Mas Hendra tadi pertanyaan syariat itu pada tubuh. Yang ini diperlihatkan af'al dia. Bukan af'al kita. Karena pada saat Mas Hendra sudah tidak ada dia, paling-paling sama temennya digotong. Iya. Disolatkan. Betul. Nah itu kan. Melihat, mendengar, berkalam, tadi semua. Itu tujuan dia dari awal. Kenapa? Yang pertama diajarkan oleh baginda Nabi pun awaludini ma'rifatullah. Awal apa namanya? Orang beragama itu awaludin ma'rifatullah. Tidak ada agama yang tidak ma'rifat pada Allah. Nah hari ini orang sibuk sholat tapi nggak ngerti Allahnya mana. Dikir nyebut Allah. Tapi Allahnya nggak tahu Mas Hendra. Beragama tapi nggak bertuhan ya. Nah itu yang Abah istilahkan. Sekarang ini banyak orang beragama tidak bertuhan. Tapi Abah keliling dunia ke Belanda kemana. Mereka nggak nyebut-nyebut agama. Nggak nyebut-nyebut Allah. Nggak nyebut-nyebut Muhammad. Abah pernah ditampar seorang perempuan di Switzerland. Bukan ditampar dalam arti. Dan tadi kan. Karena kalau kita ini kan udah biasa yang namanya nyebrang ada mobil itu biasa. Tapi ternyata ihsannya mereka itu luar biasa. Saya nyebrang dari satu tempat ke tempat di Switzerland itu. Perempuan bawa baki. Pada saya lihat lampu itu memang merah. Tapi kan saya pikir di sana nggak ada mobil. Sana nggak ada. Miss, come on. Safe, no car. Dia malah ketawa sama saya. Hey guys, look katanya. Lihat. Kamu sama yang gini aja aturan manusia nggak taat. Bagaimana aturan Tuhanmu yang nggak kelihatan? Tuh. Aduh, ya aturan. Nah, ini kan yang terjadi di negara kita Mas Hendra. Tiap hari ngomong Allah, tiap hari ngomong Muhammad, tiap hari ngomong sholawat. Perilakunya gimana? Tapi perilaku. Nah inilah person. Karena dia tidak mengenal Allah itu. Allah masih dianggap di langit ketujuh. Makanya sekarang maaf gitu kan. Abah suka labrak kiai-kiai. Inilah kata Abah, Rojab ini bulan fitnah pada Allah dan Rasulullah. Allahnya dihina. Lagi duduk di atas aras. Muhammadnya dihina. Suruh naik jauh-jauh. Itu. Padahal dia sudah ngasih kabar dalam Al-Quran. Betapa dekatnya Allah itu. Karena tadi bagaimana jauh gelas kaca dengan kaca Mas Hendra? Bagaimana jauh antara kayu dengan asbak kayu? Bagaimana kita pisah dengan Allah? Maka dalam Quran pun Allah mengatakan, "Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib." Allah bukan lagi ngomongnya qarib, tapi qarib. Artinya apa tuh? Maha mulia, dekat. Coba bagaimana Mas Hendra pisahkan antara gelas kaca dengan kaca? Iya, betul. Very close. Bagaimana how we can split in between es batu dan air? Bagaimana kita mau split antara gula dan manis? Cannot split. Cannot be. Itulah yang sebetulnya manusia akan kehilangan Allah. Beragama, nggak bertuhan. Dampaknya apa? Coba lihat. Kejahatan di mana-mana. Korupsi bahkan. Bukan main-main. Bukan di tingkat orang bodoh. Iya. Menteri Agama. Para elit ya. Para elit. Pas di sidang sama pegang tasbih ya, Pak. Nah itu. Pakai peci, sorban, tadi semua. Ya. Di sininya selalu ada apa? Minimal tasbih yang tek. Tapi ya tadi nyebutnya Allah samanya. Bilang nasi. Bilang nasi itu bukan nasi Mas Hendra. Bilang Allah itu bukan Allah. Selama ini orang percaya Allah itu alif, lam, ha. Muhammad itu mim, ha, mim, dal. Dia nggak sadar. Itulah. Mas Hendra baca sholawat kayak apapun nggak kenal Muhammad, nggak berdampak. Dikir kayak apapun nyebut nama Allah, tapi tidak kenal dengan Allah tak berdampak. Sama saja Mas Hendra menyebutkan nama nasi, tapi nggak tahu dengan nasi, nggak ketemu dengan nasi. Berdampak nggak?
Enggak. Semiliar kalimat nasi. Istighosah. 1.000.000 orang kumpul. Bilang nasi. Habis istighosah lapar tuh semua tuh. Karena yang disebutkan nasi bukan nasi. Kan tadi kan Allah itu ada zat, sifat, asma, af'al. Af'al hanya melihat perbuatannya. Jadi apa saja. Nah ini juga ini saya tuh suka, maaf ya, orang-orang kiai yang suka merasa terlalu berlebihan mengartikan sholat. Padahal dalam Al-Quran itu Mas Hendra, sholat itu hanya disebut beberapa kali saja oleh Allah. Justru yang 800 lebih Allah nyuruh apa? Alladzina yunfikuna, bersedekah. Yunfikun. Ya, berbagi. Outputnya ya, Output. Ya? Jadi kalau ibaratkan itu rukun Islam, iman, ihsan itu instrumen, alat, bukan tujuan. Tujuannya tadi ruhama ubainahum. Supaya apa? Liko dengan Allah. Berjumpa dengan Allah dengan apa? Dengan pada saat kita memberi karena Allah, berjumpalah kita dengan Allah. Itu sebenarnya pertemuan antara kita dengan Allah itulah. Makanya kenapa dalam Al-Quran kan ada kisah Baroh dan kisah Fir'aun, Musa. Musa kan dipaksa oleh kaumnya. Supaya apa? Hujan. Tapi 20 tahun sholat, 20 tahun dikir, malah Allah nggak dengar Musa. Tapi malah Allah nyuruh kepada Baroh, Musa, minta tolong pada Baroh. Yang notabene, Baroh itu mengatakan, lan nu'milaka hatta narullahu jahratan. Aku tidak akan iman sebelum aku melihat Allah. Itulah kaum Bani Israel kan. Tapi dia terus berbuat baik. Maka dia ternyata doanya lebih diijabah oleh Allah. Sampai muncullah kata Allah, "Hai Musa, aku nggak bahagia dengan sholatmu. Karena sholatmu untuk kamu. Hai Musa, aku nggak bahagia dengan zikirmu. Karena zikirmu untuk kamu. Tapi aku bahagia dengan Baroh. Dia selalu menjengukku pada saat aku sakit. Dan dia Baroh selalu menolongku pada saat aku butuh." Ditanya oleh Musa, "Ya Allah, apakah engkau masih butuh?" Nah itulah, sesungguhnya ketahuilah Musa, bahwa siapapun, apapun adalah aku. Tuh, kan tadi, nggak ada makhluk yang bukan tajalinya dia. Semua tajalinya dia. Maka istilah dekat itu ada kenapa Quran banyak mutasyabihat. Itulah kenapa harus ada takwil istilah dengan Tuhan. Dekat, gitu. Jadi sia-sia dong. Yang geruduk-geruduk angkat baju putih misalnya. Aduh, sangat. Nasi itu sia-sia ya. Sia-sia. Itulah kata Allah dalam Quran, wahum yahsabuna annahum yusinuna sun'ah. Kamu itu apa yang kamu lakukan sia-sia. Bahkan dalam ayat yang lain, sholatnya pun dihina oleh Allah. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan fadukul adaba bima kuntum tak. Sholat kamu itu hanya siulan, hanya orang-orangan di kebon, gitu loh kata Allah. Dalam ayat lain, fawailul lil musallin. Nah, jadi kalau begitu sholat itu apa? Pertanyaan balik dari Mas Hendra tadi semua. Sholat itu. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, dan Abah sudah diskusi dengan beberapa ulama, yang disebut sholat itu perintahnya aqimis sholat. Sok lihat. Dirikan. Dan tidak ada manusia yang bisa berdiri kecuali yang berdiri itu Allah yang qiyamuhu binafsihi. Tadi semua. Maka perintahnya itu, fi'lun amrinnya itu adalah apa tuh kata Allah di situ? Aqimi sholat, aqoma yuqimu, kata orang ngaji ya, aqoma yuqimu iqomatan itu adalah dirikan. Fi'lun amrinnya itu adalah mendirikan. Tapi diartikan oleh banyak orang sekarang fi'lun amrinnya kum, hanya berdiri tapi nggak sholat. Tidak ada kehadiran. Karena bagaimana mau sholat kalau seandainya gelas kaca itu sholat, dia nggak tahu Tuhannya itu si kaca itu sendiri. Bagaimana coba masih ada sholatnya? Bagaimana si gelas kaca yang dia itu adalah tajali daripada kaca, dia suruh doa. Ya pasti tangannya gini ke atas. Tadi semua.